Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurunkan tim untuk mengecek kondisi proyek sarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Maksud kami, pekerjaan ini akan menjadi bahan penyidikan KPK. Ya, lalu hasil temuan apa yang telah didapatkan oleh KPK? Kita langsung menuju ke gedung KPK. Ada rekan kami Maya Puspita. Maya. Ya, Nana, sebelum kita mewawancarai juru bicara KPK terkait proyek pembangunan Hambalang, bisa kami informasikan bahwasannya hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi 10 DPR asal fraksi Partai Demokrat, yaitu Angelina Sondah. Enggi diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan di Kementerian Pendidikan Nasional. Selain memeriksa Enggi, hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Anak Negeri Nindo Rosalina Manulang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemeriksaan Enggi dan juga Nindo hari ini, bersama kami sudah ada juru bicara KPK, Johan Budi. Bang Johan, hari ini KPK memeriksa Enggi dan juga Nindo Rosalina Manulang. Apa sebenarnya informasi yang ingin diperoleh dari KPK terkait pemeriksaan hari ini? Ya, memang hari ini kita menjadwalkan untuk memeriksa Ibu Angelina sebagai tersangka dalam kaitan dengan penyidikan KPK. Dugaan penerimaan dalam pembahasan anggaran Diknas dan Kemenpora. Tentu ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kepada keduanya, terutama informasi-informasi yang beberapa waktu yang lalu muncul ya, dan ada perbedaan antara Rosa dengan Angelina misalnya. Yaitu dia mengenai detailnya tentu saya tidak tahu. Artinya KPK akan mengkonfrontir Enggi dan juga Rosa hari ini, Bang? Kalau pengertian konfrontir dipertemukan tentu tidak, tapi diperiksa di tempat yang terpisah. Bang Jo, beralih ke kasus lain, yaitu kasus Hambalang yang juga saat ini tengah ramai diperbincangkan, Bang Jo. Bagaimana sebenarnya progres atau perkembangan penyelidikan kasus Hambalang di KPK sendiri? Ya, sampai hari ini KPK masih mendalami ya, dengan meminta keterangan sejumlah pihak, dan kemarin beberapa pihak termasuk Menpora ya. Kemudian hari ini ada juga dari staf di BPN, kita juga mintai keterangan terkait dengan proses penyelidikan itu. KPK belum bisa menyimpulkan karena masih mendalami sejauh mana apakah dalam proses pengadaan sport center di Hambalang itu terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Terkait ambruknya sejumlah bangunan di Hambalang sendiri, Bang Jo, bagaimana sikap KPK? Ya, jadi gini, tentu ada pihak yang berwenang untuk menelusuri lebih jauh kenapa sampai ada bangunan yang ambruk ya. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa proyek ini kan masih berjalan ya. Artinya itu urusan antara kontraktor dengan yang punya kontraknya. Dalam hal ini adalah pemerintah ya, yang membangun Kemenpora, membangun sport center itu. Nah, KPK bisa saja nanti hasil dari investigasi atau penyelidikan pihak yang berwenang itu dipakai bahan untuk melakukan penyelidikan ya, sebagai bahan tambahan dalam proses penyelidikan di Hambalang. Apa penyebabnya, karena alam ataukah karena hal yang berkaitan dengan kontraktor. Artinya KPK dalam posisi menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang tersebut. KPK melakukan penyelidikan Hambalang di satu sisi yang lain, di sisi yang lain urusan ambruknya bangunan tentu ada pihak yang berwenang ya. Nanti bisa saja itu kita pakai untuk bahan penyelidikan. Apakah KPK juga berencana kembali memanggil Menpora Andi Malarangang dan juga pihak-pihak terkait mengenai ambruknya gedung Hambalang? KPK tidak khusus menangani soal ambruknya itu di sisi yang lain. Tadi saya sampaikan bahwa ada kenyataan, ada fakta bahwa ada bangunan yang ambruk, kan perlu dilakukan investigasi lebih jauh. Apakah ambruknya itu karena speknya yang nggak cocok ataukah karena faktor alam, kan bisa juga force majeure misalnya ada longsor yang kondisi tanah dan lain sebagainya. Itu dua hal yang berbeda gitu maksud saya. Penyelidikan Hambalang masih terus dilakukan. Bahan itu bisa dipakai sebagai tambahan dalam proses penyelidikan.
KPK juga telah mengirimkan tim penyelidik Bang Johan untuk melihat langsung progres pembangunan proyek Hambalang. Apa sebenarnya yang melatar belakangi pengiriman tim tersebut dan apa hasilnya? Ya, jadi gini, salah satu penyelidikan ini kan berkaitan dengan pembangunan sport centernya, di mana dilakukan secara multi years ya, artinya dilakukan dalam tahun jamaah 3 tahun kalau nggak salah, 2010 sampai 2013. Nah, KPK dalam proses penyelidikan ini tentu harus mengetahui sejauh mana progres dari pembangunan itu sendiri, karena itu sebenarnya bukan sekali saja. 2 minggu yang lalu tim juga meninjau ke sana untuk melihat progresnya sejauh mana gitu. Hasilnya sendiri Bang? Hasilnya ada di penyelidik, bukan di saya. Nah, untuk terkait pembangunannya sendiri Bang Jo, apakah KPK juga akan melakukan audit atau mungkin meminta pihak yang berwenang dalam hal ini BPK untuk melakukan audit investigasi terkait pembangunan proyek Hambalang ini? Audit yang bisa melakukan audit tentu auditor negara ya, karena ini berkaitan dengan penggunaan keuangan negara, dan auditor negara itu bisa BPK atau BPKP. Nah, soal permintaan perlu disampaikan juga bahwa sampai hari ini pembangunannya kan masih berjalan gitu. Jadi audit itu kan pos biasanya, setelah dilakukan ini baru dilakukan audit. Namun demikian kalau memang nanti kita temukan 2 alat bukti yang cukup, bisa saja kita nanti minta dilakukan auditnya. Tapi sekarang belum. Oke, untuk pembangunan Hambalang sendiri bisa dikatakan bermasalah Bang Jo ya. Dari mulai penganggarannya yang melonjak hingga 10 kali lipat, kemudian juga dari segi perencanaan proyeknya, dari segi sertifikasinya, dan kemudian pemborongan atau pembangunan yang disubkontraktorkan. Dan KPK juga telah memeriksa lebih dari 60 orang Bang Jo. Mengapa sampai saat ini KPK belum juga menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Hambalang ini? Tentunya gini ya, belum bisa disimpulkan bahwa pembangunan Hambalang itu tadi yang kamu bilang bermasalah. Ini justru penyelidik KPK ini sedang meneliti, melakukan penyelidikan apakah dalam pembangunan sport center Hambalang itu ada masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kenapa sampai hari ini belum? Ya, 2 alat bukti yang cukup itu belum ditemukan oleh penyelidik KPK, dan KPK masih mendalami sampai hari ini seperti yang tadi saya sampaikan. Dan teman-teman juga mengetahui bahwa hampir tiap hari kita meminta keterangan, dan keputusan untuk menaikkan ke penyidikan atau tidak itu tentu tidak tergantung oleh berapa orang yang diminta keterangan ya. Tapi apakah 2 alat bukti yang cukup itu sudah ditemukan atau tidak? Mungkin bisa diinformasikan dalam waktu dekat siapa yang akan dipanggil lagi Bang Jo terkait kasus ini? Apakah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan dijadwalkan dalam waktu dekat? Ya, nanti akan saya tanyakan lagi ya siapa yang akan diminta keterangan. Tapi yang pasti menyitir pernyataan pimpinan KPK bahwa keterangan Pak Anas memang diperlukan dalam penyelidikan ini. Cuman sampai hari ini memang belum dijadwalkan. Terima kasih, itu tadi wawancara kami dengan juru bicara KPK Johan Budi. Selanjutnya kembali ke studio Divi dan juga Nano. Ya, terima kasih Maya Puspita, laporan langsung dari gedung KPK. Iya, kabar siang akan kembali dengan informasi angin kencang dan ketinggian ombak menunda pemberangkatan kapal feri tujuan Kolaka, Sulawesi Tenggara.